Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rizwanda Imawan di 72114196162 dari Lomba Akuntansi A 2019. Kali ini kita akan bahas bab 5 dan proyek 5 dan proyek 6 maksud saya. Yang pertama adalah proyek 5 yaitu formulir pembelian buku web atau HTML. Saya menggunakan sumber materi dari buku Sistem Informasi Manajemen edisi 10 karya Raymond McLaughlin dan Jack Pascal penerbit dari Salemba 4. Baik, langsung saja yang pertama kita menggunakan contoh. Nah, contoh ini akan membuat formulir untuk membeli buku mata kuliah Sistem Informasi. Formulir ini itu mewakili 5 teknik yang paling umum untuk mencatat informasi dari sebuah situs web, yaitu teknik field text, misalnya untuk field name, ada menu drop down ini mengombinasikan jawaban yang akan ditanyakan, kemudian ada teknik radio, ini seperti contohnya what type of book of do you prefer. Nah, ada kotak cek, ini pengguna dapat memilih satu atau lebih pilihan. Kemudian yang kelima ada teknik kotak teks, ini untuk mengisi komentar. Selanjutnya kita akan membahas bagian-bagian formulir contoh. Nah, baris bernomor pada figur ini itu hanya berfungsi sebagai titik referensi. Nomor itu tidak akan muncul dalam file kode HTML untuk halaman web. Nah, baris 13 dan 14 adalah perintah-perintah yang menangkap input untuk nama dan alamat email pengguna. Nah, tipe input ini adalah teks yang memberitahu browser web bahwa pengguna akan memasukkan teks ke dalam field input. Kemudian halaman web berikutnya, ini menanyakan mata kuliah yang akan diambil oleh siswa. Kemudian baris 23 hingga 29 ini menunjukkan bagaimana pilihan-pilihan ditentukan siswi atau siswa untuk mulai judul mata kuliah. Misalnya Introduction to MIS dalam contoh ini, itu ada Introduction to Visual, Basic, dan System Analysis dan Design. Nah, menu drop down, oh ya, baris 23 dan 29 ini merupakan implementasi dari menu drop down. Dan menu drop down ini juga disebut dengan kotak pilihan karena memberikan pengguna daftar pilihan dan maksud saya ikon menu drop down ini ditunjukkan dengan bentuk segitiga. Kemudian, bagian selanjutnya adalah formulir menanyakan apakah siswa tersebut lebih menyukai buku bekas atau youths atau yang baru. Nah, kata cek pada baris 33 ini menyebabkan web untuk memilih pilihan use dari awal. Baris 35 tidak berisikan kata cek karena hanya ada satu pilihan untuk field tombol radio boleh memiliki cek pada perintah inputnya. Kemudian ada tombol radio. Nah, oh ya, use dan new tadi itu termasuk dalam tombol radio. Nah, tombol radio ini sebaiknya digunakan untuk sejumlah pilihan eksklusif yang terbatas, karena seorang pengguna itu pilihannya kadang terbatas, kadang tidak. Nah, untuk seseorang pengguna yang dapat memilih dari lebih satu pilihan, itu sebaiknya menggunakan kotak cek. Kemudian untuk baris 3941 ini membuat kotak cek pada contoh untuk membeli catatan kuliah dan slide presentasi. Ditunjukkan oleh study notes dan presentasi slide. Kemudian baris 45 maksud saya 43 hingga 45 ini merupakan field terakhir yang meminta komentar tambahan dari siswa. Nah, area teks ini digunakan untuk komentar ini. Judul dari area teks ini ditentukan sebagai comments dan pengguna diberikan 5 baris berisikan 40 karakter, jadi tidak boleh melebihi itu. Dan baris 44 ini terletak di antara perintah awal dan akhir area teks. Kata-kata enter, comment here, ini ditampilkan pada layar komputer di area teks. Dua jenis input khusus ini dibutuhkan untuk membuat browser web, yaitu submit dan reset. Perintah submit ditampilkan pada baris 49, ini ditunjukkan dengan tulisan submit value to be processed, dan perintah reset terdapat pada baris 47, ditunjukkan dengan reset value dan submit. Nah, ini adalah dalam format notepad yang sudah lengkap. Nah, ini pembahasan satu-satunya. Ini langkah membuat judul formulir, dan ini hasilnya, book purchase form. Kemudian ini langkah untuk menginput. Nah, ini ada hasilnya berupa name dan email. Nah, ini membuat menu drop down yang sudah kita bahas tadi. Ini ada introduction to MIS, dan ini hasilnya. Kita pilih dengan simbol segitiga ini. Kemudian ini membuat tombol radio. Ini ditandai dengan check use dan new tadi, maksud saya. Kemudian ini membuat checkbox. Ini ditandai dengan study notes dan presentation slides tadi. Kemudian ini membuat text area. Nah, ini tempat untuk kita memasukkan komentar kita tadi yang sudah kita bahas juga. Nah, ini untuk langkah menginput langkah yang terakhir, yaitu menginput submit dan reset. Nah, ini hasilnya. Oke, seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana sih menyimpan dokumen tadi. Nah, langkah yang pertama ini masukkan file seperti contohnya itu box.htm gitu tanpa tanda kutip. Kemudian jenis file yang dipilih itu haruslah
all files, dan pengodean harus menggunakan pengodean unsafe. Nah, jika tidak memilih all files sebagai jenis file, maka halaman web itu bisa terjadi tidak bekerja, dan lebih buruknya lagi, akan muncul ekstensi TXT. Nah, ini sangat berbahaya bagi dokumen kita. Kemudian, ini melihat halaman web. Caranya itu bukalah browser web yang akan dipilih. Kemudian pilihlah perintah file, diikuti seperintah open, kemudian ketikkan file atau browse untuk mencarinya dan kliklah tombol OK. Nah, halaman web ini akan terbuka gitu. Oke, selanjutnya kita akan membahas proyek 6, yaitu dasar-dasar spreadsheet. Yang pertama, spreadsheet ini yang memiliki kelebihan dibanding dengan program perhitungan sederhana, yaitu dapat digunakan untuk memberikan kapabilitas sistem informasi yang cukup rumit bagi perusahaan. Oleh karena itu, tampilan dari lembar kerja ini sebaiknya berbentuk formulir yang membantu pembuatan keputusan. Nah, dalam hal ini kita akan membuat contoh dari faktur yang menampilkan lembar kerja invoice dan menampilkan lembar kerja diskon. Nah, faktur ini berisikan 4 barang, masing-masing ini memiliki harga unit dan sejumlah diskon ditampilkan berdasarkan harga masing-masing unit. Nah, kemudian kita pembahasan dari contoh tadi. Nah, yang pertama adalah mulailah membuat contoh ini dengan membuka program Excel. Perhatikan bahwa terdapat 3 bab lembar kerja pada bagian bawah layar, yaitu sheet 1, sheet 2, sheet 3 ini pada Excel yang biasanya. Nah, kita akan membuat 2 lembar saja, yaitu invoice dan diskon. Untuk membuatnya, caranya dengan klik tab sheet 3 dan pilihlah edit, diikuti dengan perintah delete sheet. Nah, pastikan bahwa Anda memilih delete sheet dan bukan perintah delete. Setelah menghapus sheet 3, maka sekarang hanya ada 2 lembar data. Nah, kemudian kita akan mengubah nama sheet 1 dan sheet 2 menjadi invoice dan diskon. Caranya itu dengan klik 2 kali tab sheet 1 untuk menandai sheet 1, kemudian tekan tombol delete untuk menghapus nama sheet 1, ketikkan invoice untuk label tab, kemudian klik 2 kali tab sheet 2, hapus juga, kemudian ketikkan diskon. Nah, sekarang kita memiliki 2 lembar kerja dengan nama yang sudah sesuai. Nah, ini kita membuka lembar kerja di Excel-nya, di mana ada 3 sheet, kemudian ini contoh faktur yang sudah jadi, ini di mana sudah ada 2 lembar kerja yang bertuliskan invoice dan diskon. Nah, ini. Oh iya, ini. Nah, ini untuk gambar lembar kerja diskon. Kita akan membahas lembar data diskon. Nah, tujuan dari lembar data pada contoh ini adalah untuk menentukan 2 unsur, 2 unit harga yang menentukan persentase diskon. Nah, pada contoh ini kita jumlah harga unit lebih besar atau sama dengan $100, maka diskonnya adalah 15%. Nah, harga yang lebih besar atau sama dengan $50, maka menghasilkan diskon 10%. Formula yang digunakan dalam lembar kerja invoice ini bergantung pada nilai-nilai pada sel-sel tertentu di lembar data diskon. Nah, perhatikan bahwa nilai-nilai presentasi dibiarkan muncul sebagai 1 dan 15. Nilai tersebut sebelum diformat sebagai persentase dengan tanda persen. Nah, jumlah dolar ini telah diformat. Gitu. Nah, kemudian setelah mengetikkan nilai 50 dan 100 ke dalam sel-sel A3 dan A4, tandai sel-sel tersebut dan berilah perintah format diikuti seperintah sel. Pilihlah sebuah perintah format atau uang dengan 2 desimal untuk mendapatkan format yang diinginkan bagi nilai-nilai ini. Nah, ini cara untuk mengubah format sel nilai mata uang ke desimal. Gitu. Ini untuk mata uang. Kemudian ada lembar data faktur. Nah, mulailah dengan membuat lembar kolom cukup besar sehingga dapat menampung nilai dan judul faktur. Nah, gunakan mouse untuk memilih kolom A hingga G. Kemudian pilihlah perintah format diikuti perintah kolom dan width. Pilihlah kolom dengan lebar 13. Kemudian mulailah dengan memasukkan nilai data ke dalam sel-sel yang tidak membutuhkan perhitungan. Kemudian sel A1 telah memiliki entry invoice. Nah, sel B3 hingga B7 ini terisi kata-kata item, chair, table, lamp, dan pillow. Ini bukan macam-macam bendanya gitu. Kemudian harga satuan juga dimasukkan ke dalam sel C3 hingga C7. Kemudian lewati kolom D. Nah, nilai-nilai ini akan dihitung kemudian. D ini merupakan nilai diskonnya. Kemudian masukkan unit ke dalam sel E3 hingga E7. Kemudian masukkan kata-kata diskon dalam sel D3 dan extended price dalam sel G8, F10, dan G10. Nah, jika ingin meletakkan teks di tengah sel-sel A1 hingga G13, sorot keseluruhan area dengan mengklik mouse pada sel A1 dan sambil memegang tombol mouse, tariklah kursor hingga ke sel G13. Nah, lepaskan tombol mouse keseluruhan area akan tersorot. Dan pilih perintah format diikuti perintah sel. Dan pilihlah tab penjajaran alignment agar nilai ini terletak di tengah. Nah, satu-satu pengecualian untuk peletakan di tengah ini adalah sel G8, di mana kata total muncul,
Dan kata total ini harus dijejer dengan sisi kiri sel. Nah, kemudian formatlah sel C4 hingga C7 sebagai field mata uang dengan 2 desimal. Kemudian formatlah sel D4 hingga D7 sebagai persentase tanpa desimal. Nah, jumlah total sel F8 dan nilai-nilai pada amount due ini harus berbentuk mata uang dengan 2 desimal. Kemudian ini diskon yang diberikan tergantung pada harga satuan dan nilai lembar data diskon. Nah, ini adalah formula bersyarat yang mengharuskan persyaratan if untuk menghasilkan suatu nilai. Kemudian, jika nilai dalam sel C4 lebih besar atau sama dengan nilai dalam lembar data diskon pada sel A4, maka nilai lembar data diskon sel B4 ini akan ditempatkan ke dalam sel. Nah, jika nilai dalam C4 ini tidak lebih besar atau sama dengan diskon A4, maka perbandingan lain dilakukan. Nah, jika nilai dalam C4 ini lebih besar dari atau sama dengan diskon A3, maka sel ini menjadi nilai dalam diskon B3. Gitu. Nah, jika keduanya perbandingan tidak benar, maka nilainya itu tidak akan muncul atau menjadi 0. Gitu. Kemudian persyaratan if ini akan berhenti ketika sebuah perbandingan benar. Nah, kita harus mengambil nilai yang terbesar lebih dahulu, yaitu diskon A4 sama dengan $100. Misalkan saja harga per unit adalah $150. Nah, jika formula tersebut telah membandingkan nilai tersebut dengan diskon A3 terlebih dahulu, dengan nilai seharga $50, maka formula tersebut akan benar dengan diskon sebesar 10%. Dan ditempatkan di D4 dan bukan nilai sebenarnya, yaitu 15%. Kemudian harga keseluruhan adalah harga per unit dikalikan dengan 1 dikurangi diskon dikalikan dengan jumlah unit yang dibeli. Tanggal saat ini ditempatkan pada sel G11 sebagai fungsi Excel now tanpa tanda kutip. Nah, kemudian sel G12 adalah sel G11 ditambah 30 dan sel G13 adalah sel G11 ditambah 60. Tanggal diformat menjadi bulan, hari, tahun tanpa jam, menit, atau detik yang ditampilkan. Nah, figur berikut ini akan menampilkan raya di mana format untuk sel-sel ini akan terjadi. Nah, ini. Ini yang awal tadi, di mana mengubah lebar kolom, ini untuk memformat sel-sel sehingga terletak di tengah. Nah, kemudian ini formula untuk menghitung diskon. Nah, seperti ini, teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan membahas bagaimana menyimpan contoh tadi. Nah, caranya dengan menyimpan contoh sebagai example P6 gitu. Dan Excel secara otomatis akan menambahkan ekstensi XLS kepada nama file. Kemudian file akan tersimpan gitu, teman-teman. Nah, terima kasih sudah mendengar presentasi dari saya. Mohon maaf bila saya banyak kekurangan atau kesalahan. Semoga presentasi saya bermanfaat bagi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.